Hey Sobat Bakuliner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bakuliner, wadah inspirasi usaha Anda. Dukung terus channel Bakuliner agar bisa berbagi video-video yang bermanfaat dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar bisa mendapat notifikasi dari video-video terbaru dari kami. Jika video-video channel Bakuliner bermanfaat, infokan kepada kerabat Anda. Ikhtiar maksimal, insya Allah hasil optimal. Salam dari Bakuliner, wadah inspirasi usaha Anda. Baik Sobat Bakuliner, kali ini saya ingin memberikan tutorial video animasi bergerak untuk sosial media kalian, baik untuk di YouTube ataupun di IG Facebook, khususnya untuk yang produk kuliner. Ingin bikin video yang menarik, dinamis, tampil beda dengan intro yang bisa bergerak. Caranya seperti apa? Nanti ikuti saja tutorial yang saya berikan. Seperti ini misal contohnya nih. Kalian suka sering lihat kan video-video intro kayak gini? Nah, tuh animasi bergerak dari videonya. Juga seperti ini. Caranya sangat mudah, cuma dari handphone kalian, Sobat Bakuliner. Jadi nggak perlu komputer-komputer yang canggih. Semua sudah ada di handphone kalian. Kalian bisa bikin video kece kayak gitu. Ikuti step by stepnya, akan sangat mudah. Yang kita perlukan adalah file-filenya yang berformat PNG, belakangnya transparan tanpa ada background, karena akan kita satukan dengan background utamanya, misalnya background kayu seperti ini. Nah, di Google kita tinggal cari aja, misalnya ini checker napkin. Nah, kita tinggal download aja, tapi usahakan cari yang benar-benar transparan. Kalau misalnya nggak transparan, bisa kita akalin. Misalnya ini ya, kita klik, kita download gambarnya. Oke. Lalu gimana cara hilangin backgroundnya? Kita pakai background eraser. Nanti tutorial background eraser akan saya berikan terpisah. Ini kalian cuman sekilas saja, karena fokusnya di tutorial bikin intronya. Cari filenya. Nah, di sini kan belum transparan nih, tuh masih ada list putih. Kita hilangin listnya. Nah, keren kan? Kita done, oke. Kita pilih tipis tebalnya tepinya biar lebih natural. Oke, save. Nah, kita udah punya file bahannya untuk ditempel-tempelin di background buat intro nanti. Oke, kita lanjut langsung ke bagian pembuatan intronya dengan KineMaster. Kita bikin video baru. Ini saya contohkan dengan video baru. Kita pilih formatnya, aspek rasionya mau berapa, untuk 16:9. Biasanya ini 3 pilihan ini. Nah, ini biasanya buat bisa story WhatsApp ataupun story di sosial media IG, Facebook, ataupun yang kotak. Terserah kalian gimana. Tapi bagusnya sih kalau untuk masukkan di YouTube pakai ini 16:29 rasionya. Oke, kalau sudah kita pilih. Nah, ini adalah tampilan dari si berandanya, pengeditan kita. Backgroundnya kita tentukan, misalnya yang mana. Kita pilih media ini untuk ngambil background utamanya. Kita cari filenya di mana. Nah, misalnya ada di storage, kita pilih storage. Misalnya ada di SD card, bisa taruh di sini. Ini background yang saya punya. Oke, nah ini kebanyakan, kita hapus saja karena kita cuma pakai satu background. Bisa kita panjangin kalau misalnya ini kurang panjang. Ini kan di sini ada timingnya nih. Ini berarti 3 titik.
untuk timing videonya. Kalau mau kita panjangin, kita tinggal geser saja yang di garis ini nih, kita tinggal tarik. Nah, tuh durasinya tuh kita tentuin banget. Bahkan misalnya kita mau bikin intro berapa detik, 15 detik. Oke, kita tarik 15 detik. Kalau sudah, sekarang kita masukin icon ataupun gambar-gambar yang mau kita jadikan objek yang bergerak dinamis. Kita pilih layering, lapisan. Nah, layer atau lapisan ini adalah lapisan-lapisan dari nanti objek yang akan kita satukan di dalam satu video ini, di atas backgroundnya. Nah, ini kan backgroundnya masih kurang stretch nih, masih ada bagian hitam nih, nggak full frame. Kita jadikan full frame, kita klik di layer backgroundnya, kita klik. Nah, kita pilih ini. Nah, ini untuk memposisikan si gambar yang kita pilih. Kita klik. Nah, kita tinggal sentuh aja nih di bagian layarnya dengan 2 jari, gede kecil. Kita tinggal sentuh aja, set. Tinggal sentuh aja, ngepasin di media kerja kita. Oke, kalau sudah pas. Nah, ini kan awalannya, ini di posisi yang diambil, posisi awal, posisi akhir. Nah, ini harus sama, karena kalau nggak dia balik ke semua. Kalau mau sama, berarti kita klik yang sama dengan ini. Ini sama dengan ini, kita klik. Nah, berarti awalan dan akhiran videonya di background sama posisinya, seperti itu ya, sobat Bakuliner. Oke, kalau sudah kita klik centang biru. Nah, selanjutnya kita ambil lapisan yang tadi, backgroundnya. Nah, kita pilih medianya, image ini, tempat kita taruh file-file yang mau kita masukkan. Oke, kita pilih. Saya taruh di SD card. Nah, ini icon-icon yang sudah saya bikin seperti ini. Misalnya saya mau masukin ini napkin. Oke, nah sudah masuk ya. Nah, untuk gede kecilin gambarnya, kita tinggal tarik ini. Kalau ini untuk memutar, kita tinggal sesuaiin aja. Nah, tinggal sesuaiin. Kalau kurang memutar, nah kita tinggal putar. Gimana cara bikin bergeraknya? Nah, kita memakai ini keyframe. Ini namanya keyframe. Ini yang bikin objek kita bisa bergerak dari titik ke titik yang kita tentukan. Nah, pertama awal munculnya si objek kita itu dari mana? Misalnya kita ingin dari sini nih gerakan awalnya, nanti pengennya di sini set dia muncul. Jadi begitu pergerakan yang ingin kita buat ya. Jadi kita udah merencanakan pergerakan dia seperti apa. Nah, kita klik si keyframe ini. Bisa kita posisikan awalannya di situ. Kita klik keyframe ini. Kita klik. Nah, di sini di si keyframe ini, lihat di posisi ini akan muncul ini nih, ada titik merah. Ini yang menunjukkan titik-titik pergerakan. Nah, nanti kita bisa atur dia mau gerak kemana, kita bisa tambahin ini. Misalnya titik awal di sini. Kalau cuma pergerakannya satu, awalan dan akhiran cuma satu, kita geser dulu nih. Nah, ini kan timingnya nih, awalannya sampai 3 detik ini di sini. Tadi kan awalannya di sini, nah akhirannya kan di sini nih. Kita pengen bikin, nah ini sesuai timing yang kita tentukan tadi. Nah, berarti kita gerakin nih objeknya sesuai titik. Otomatis si titik ini akan membuat keyframe sendiri tanpa kita harus tanda plus, kecuali kita bikin 2 pergerakan back ya. Nah, misalnya kita di tengah nih pergerakannya, pengen bikin misalnya dari sini pergerakannya, kita geser lagi titik ini gerakannya, terus kita geser lagi, terus ke sini. Nah, berarti dia ada berapa titik? Nah, nih itu ada 4 titik, karena tadi kita geser-geser nggak cuman awalan dan akhiran. Kita ada berapa titik dengan durasi yang 3 detik ini. Kalau makin panjang kita mau bergerak bebas ya terserah, cuman kan nggak bagus gitu kan, karena yang bagusnya kan kita pengen munculin dia satu pergerakan. Kita lihat pergerakannya seperti apa tuh. Bisa kita okein ya, kita play,
Kita lihat pergerakannya dia. Kita play. Tuh. Nah, dia akan menyesat kan tadi kita buat. Nah, ini kan keputus. Oh iya, karena kan kita munculin 3 detik doang. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya nggak ingin bikin pergerakan seperti ini, terlalu aneh. Gitu. Gimana cara ngurangin titik-titik ini? Kita klik kembali sih ke frame. Kita bisa pilih ini nih untuk lompat ke titik masing-masing dari awal. Nah, ini mengurangi titiknya. Kita klik tanda minus ini untuk mengurangi titik yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya pindah lagi, minus lagi, seperti itu. Nah, saya ingin bikin cuma 2 titik. Nah, ini kan di sini dong akhirnya. Saya pengen di sini aja akhirannya, seperti itu. Nah, jelas ya. Cuman ini kan terputus nih. Saya cuma pengen kan bikin objeknya cuma sampai di sini. Selanjutnya dia akan tetap di situ. Kita copy paste, kita klik objeknya, lalu kita pilih titik 3 ini. Kita pilih duplikat untuk menggandakan objek. Kita duplikat. Oke, nah objeknya jadi ada 2. Kita geser objeknya. Kita klik objek yang kedua. Nah, karena ini masih ada di keyframe-nya, kita hilangin dulu keyframe-nya, karena kan kita ingin bikin objek yang tetap, karena melanjutkan objek yang tadi terakhir durasinya. Keyframe-nya kita hilangin. Klik keyframe-nya, kita hapus, kita tanda minus. Nah, seperti itu. Cuma, nah di sini kan tuh dia jadi di bawah tuh posisinya. Ini dia ada di bawah. Kita pengen taruh di posisi yang terakhir. Caranya kita klik objeknya, kita klik titik 3 ini lagi, pilih pindah depan biar si objeknya kita ketahuan. Nah, kita samain sama ukuran si objek yang terakhir, seperti itu. Jadi nanti perpindahannya tidak terlalu beda ya. Nah, itu kan overlap tuh. Kita geser objek yang di bawah. Samain pokoknya ya posisinya biar tidak aneh. Jadi dia lanjut nih, kita play ya. Tuh. Nah, lanjutkan. Nah, objek yang kedua ini baru kita panjangin sesuai timing lamanya si video intro kita, seperti itu. Selanjutnya tambah-tambah objek yang lain, itu sesuka hati kita biar menarik. Oke sahabat kuliner, jelas ya untuk tutorialnya. Selanjutnya lihat saja ya objek-objek yang nanti akan saya bikin. Prosesnya sama seperti itu semua. Semoga kalian bisa mengikuti step by step dan bisa kalian terapkan di video-video kalian biar tampil keren dan menarik, tampil profesional. Cuman hanya dari HP. Oke ya, keren pokoknya. Setelah selesai proses pengeditan,
tekan back untuk kembali ke beranda KineMaster. Lalu pilih file project yang terakhir kita lakukan pengeditan dan tuliskan nama judulnya apa, projectnya untuk disimpannya nanti. Lalu klik tanda share untuk disimpan ekspor dan pilih ukuran video HD 720 pixel ataupun terserah mau yang mana. Semakin besar maka semakin bagus, tapi filenya juga semakin gede. Setelah selesai disimpan, file siap untuk di-upload di sosial media. Semoga bermanfaat tutorial yang telah kami berikan untuk bisa menunjang pemasaran digital di sosial media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.